Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, saudaraku semuanya seiman dan setujuan, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan lagi dalam suasana yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Meskipun kita tidak bisa bertatap langsung, dengan adanya sarana media online ini kita bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman, yang saling nasihat-menasihati dalam kesabaran dan saling mengingatkan caci nasihat menasihati di dalam bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di era yang sekarang kita hadapi, di zaman yang sekarang kita hadapi, ini yang namanya kebutuhan finansial itu sudah mutlak ya. Yang namanya kebutuhan finansial berupa materi ini sangat mutlak sekali, yang tidak bisa kita pisahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan di dalam urusan duniawi maupun kehidupan di dalam urusan agama atau akhirat. Baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalam artian urusan akhirat itu ibadah, itu mau tidak mau kita harus menggunakan yang namanya materi atau finansial. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam hal ini manakala kita mencari ma'isyah, mencari finansial, itu sama dengan kita beribadah manakala kita niati dengan niatan ikhlas lillah karena Allah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ini merupakan suatu tuntutan zaman, di mana di suatu zaman itu kita ini tidak boleh tidak harus menggunakan materi untuk bisa kita syiar ke Baitullah atau untuk bisa kita beribadah, meskipun beribadah di negara kita sendiri itu juga menggunakan yang kehidupan dunia, karena kemana-mana juga membutuhkan sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Tabrani. Nabi bersabda, "Idza kana fi akhir zaman la budda lin nasi minat dirahim minat darahim waddana niri yuqimur rajulu biha tinahu wa dunyahu." Yang artinya ya, ketika zaman akhir telah tiba, maka tidak bisa bagi manusia memiliki dirham dan dinar untuk menegakkan agamanya dan dunianya. Artinya di zaman akhir tersebut tidak boleh tidak atau tidak bisa tidak, artinya
harus kita menggunakan mata uang dirham. Dirham itu mata uang Arab yang terbuat dari perak. Buat dirham dan dirham itu mata uang Arab yang terbuat dari emas. Kalau di Indonesia yaitu mata uangnya menggunakan rupiah. Tidak boleh tidak, untuk menegakkan agama dan dunianya. Menegakkan agama artinya dalam kita beribadah itu pasti tidak boleh tidak dibutuhkan yang namanya mata uang rupiah untuk bisa mewujudkan agama kita. Contoh misalkan kita pada sholat itu membutuhkan kita sebagai umat muslim, kalau yang perempuan menggunakan mukena, kalau laki-laki menggunakan sarung atau celana, dan juga membutuhkan alas untuk sholat yaitu sajadah atau kain atau karpet atau apa. Nah itu semuanya mukena, ya, hijab, kemudian celana atau sarung atau kopiah atau baju koko atau dan apa macam-macam yang lain, itu semuanya ya, tidak bisa kita dapatkan kecuali kita membeli. Harus kita beli. Lah beli itu pakai mata uang rupiah baru bisa kita dapatkan ya. Atau yang lain, contohnya kita mau melaksanakan ibadah umroh ya. Apalagi ibadah umroh atau ibadah haji, tidak boleh tidak, harus itu kita keluarkan, kita harus mengeluarkan mata uang kita yaitu rupiah. Ada yang 50 juta, ada yang 40 juta, ada yang 30 juta, ya sesuai dengan fasilitasnya, sesuai dengan pesawatnya, sesuai dengan fasilitasnya, hotelnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Semakin fasilitasnya semakin bagus, maka otomatis nilai harganya semakin mahal. Ini sudah memasuki zaman seperti itu. Atau kita dalam urusan dunia, contohnya kita mau jalan-jalan ke mana, ke napak tilas di mana, itu semua ada biaya. Atau kita mau jalan-jalan ke Eropa, itu juga menggunakan biaya. Atau kita mau rekreasi di puncak atau di laut atau di gunung atau di mana aja lah, atau di villa, kita punya villa, untuk menuju villanya itu juga menggunakan rupiah. Untuk membuat villanya menggunakan rupiah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita sudah memasuki zaman yang seperti itu. Artinya kita di dalam hidup di dunia ini yang baik itu adalah kita memikirkan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, untuk bisa mencapai kehidupan dunia dan akhirat yang baik, yang hasanah, itu diperlukan ilmu. Ya, diperlukan ilmu untuk bisa meraih kebahagiaan di dunia. Untuk bisa mendapatkan finansial yang baik, yang bagus, yang banyak, yang berlimpah, itu dibutuhkan suatu ilmu. Nah, ilmu inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita pelajari. Belajar kepada siapa? Kalau di dalam urusan agama, kita harus merapatkan tumit kita kepada ulama. Kita harus mendekatkan diri kita kepada mubaligh, para ulama-ulama sholihin, para mubaligh dan mubalighat. Mubaligh itu perempuan, mubaligh itu laki-laki, mubalighat itu perempuan, atau ustadz ya.
ustadzah, hanya sekedar panggilan saja. Pokoknya orang yang sudah mempunyai ilmunya banyak, itu harus kita dekati. Kita harus banyak menuntut ilmu, kita harus banyak bertanya tentang masalah agama. Jadi kalau urusan agama, kita merapatnya kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para mubaligh dan mubalighat atau para ustadz dan ustadzah. Ilmu yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itu puncaknya ilmu. Puncaknya ilmu, tingginya ilmu adalah yaitu ilmu yang bersumber dari kitab suci Allah, yaitu Al-Quran, dan Sunnah Nabi, yaitu Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau belajar, mau mempelajari kitab tersebut, kita akan mengetahui, kita akan kebuka bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu masuk dalam surga. Nah, kemudian Bapak sekalian, untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, kita harus mendekatkan diri kita kepada orang yang sudah sukses. Orang yang sudah sukses itu Bapak Ibu sekalian sudah melampaui kegagalan-kegagalan. Dia sudah melampaui masalah-masalah yang tidak sedikit, masalah-masalah yang banyak sekali, mulai dari masalah kecil sampai masalah besar. Orang yang sukses adalah orang yang mempunyai mental pemenang, mental juara. Mental juara, mental pemenang adalah dia tidak gampang mengeluh, dia tidak gampang putus asa, dia mempunyai mental baja, pantang menyerah. Jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Umpama kita untuk mendapatkan kesuksesan yang kita raih itu kita harus melalui jatuh 3 kali. Ini kita harus lalui itu jatuh bangunnya itu, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Umpama kita baru kedua, kemudian kita sudah nggak mau jalan lagi, ya berarti kita nggak akan mendapatkan kesuksesan. Orang suksesnya itu dikotar oleh jatuh 3 kali, kok baru 2 kali kita sudah berhenti. Berarti kita tidak bisa meraih kesuksesan. Artinya Bapak sekalian, orang sukses itu adalah orang yang sudah melampaui atau melalui atau sudah berhasil melalui yang namanya kegagalan, kejatuhan. Tapi dia terus bangkit lagi, artinya dia bisa sukses. Kenapa Bapak sekalian? Menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Adamun nasi hamman al-mu'minu alladhi yahumu bi amri dunyahu wa amri akhiratihi." Ya, lebih besar-besarnya cita-citanya manusia, orang yang beriman, adalah orang yang memikirkan perkara dunia dan perkara akhiratnya. Rawahu Ibnu Majah. Jadi Bapak sekalian, yang paling besar cita-citanya manusia menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bercita-cita dalam urusan dunianya dan bercita-cita dalam urusan akhiratnya. Ini Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, dalam hal ini kita harus memikirkan kedua-duanya. Bagaimana kita bisa sukses dalam mencari maisha dalam urusan dunia, dan bagaimana kita harus sukses dalam urusan akhiratnya. Yang jelas semuanya itu ada ilmunya. Jadi kalau ingin tahu resepnya orang sukses, tanyalah pada orang yang sukses. Kadang orang itu melihat suksesnya saja, tapi tidak mau melihat bagaimana caranya. Nah, inilah Bapak sekalian perlunya kita sharing-sharing dalam urusan dunia maupun akhirat. Insya Allah Bapak sekalian, saya doakan Bapak Ibu semuanya sukses dunia dan akhirat. Sekian dari kami, insya Allah kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah.